Hai Sobat Mania, Murai Mania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia menyimak setiap video pembahasan dari saya. Dan saya doakan teman-teman selalu sehat, sukses, dan bahagia dimanapun kalian berada. Amin. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin memberikan penjelasan lengkap tentang murai jinak yang galak mematuki tangan pemilik atau perawatnya. Karena saya lihat di sini masih banyak di kolom komentar teman-teman yang bertanya kepada saya bagaimana cara mengatasinya. Dan di sini kalau saya main menponis saja, karena saya tidak tahu dengan riwayat ataupun dari rawatan sebelumnya yang diberikan seperti apa, dan memang karakternya itu memang jinak karena tiba-tiba menjadi galak matuk tangan, atau memang sudah menjadi karakternya itu jadi teman-teman sendiri yang harus bisa atau tahu dan harus bisa memahaminya. Jadi di sini saya akan memberikan gambarannya saja secara garis besar agar nanti teman-teman bisa menganalisa penyebabnya dan bisa menanganinya. Karena kalau saya berikan jawaban di sini, nanti ditakutkan akan terjadi miss atau gagal paham yang menyebabkan nanti solusinya tidak ketemu. Jadi untuk teman-teman yang butuh informasinya, yuk teman-teman bisa simak video ini sampai habis. Oke teman-teman, langsung saja. Jadi teman-teman di sini harus pahami dulu karakter murai yang jinak matuk tangan itu memang terjadi pada murai yang berkarakter jinak saja. Jika dia sedang mengalami bisa oper birahi, bisa juga oper emosi, atau bisa juga memang sudah mempunyai karakternya sendiri, karakter manja. Contohnya begini, misalkan memang murai itu pada saat kita masukin tangan seakan-akan manja, matukin tangan sambil berbunyi. Nah itu nggak masalah teman-teman kalau itu memang sudah bawaan dan karakternya. Dan apabila untuk kita lombakan nggak ada masalah, asal memang settingan yang kita berikan sudah pas dan sesuai. Yang sulit itu dalam membaca murai jinak ini, itulah dia sudah siap atau belum. Karena murai jinak ini lebih dekat dengan birahi. Jadi teman-teman di sini pastikan lagi murai yang jinak galak ini tiba-tiba menjadi galak itu dikarenakan apa? Coba teman-teman evaluasi lagi untuk rawatan yang sudah diberikan sebelumnya. Misalkan yang tadinya murai tidak galak, ternyata tiba-tiba menjadi galak dan matuk tangan. Di sini teman-teman mungkin memberikan untuk porsinya yang IF-nya yang banyak. Nah, teman-teman bisa kurangi, itu sudah bisa dipastikan murai tersebut mengalami oper birahi. Dan di sini juga teman-teman bisa pahami lagi, misalkan teman-teman di sini memberikan IF yang minim pada murai yang jinak ini, dan teman-teman memberikan penjemuran yang kencang serta pemandian yang jarang. Nah itu bisa dipahami bahwa murai itu mengalami oper emosi. Jadi itu murai yang mengalami, di sini ada dua, bisa oper emosi dan oper birahi. Jadi sebenarnya untuk rawatan murai jinak ini sebenarnya lebih dekat dengan birahi. Jadi misalkan di rumah teman-teman punya murai yang jinak, itu untuk pemberian IF-nya minim saja, tidak usah diberikan yang banyak porsinya, karena murai jinak ini lebih dekat ke birahi, mudah untuk birahi, mempunyai birahi yang dangkal. Nah sedangkan kalau untuk birahi yang dalam ya beda. Misalkan kalau untuk birahi yang dangkal ini cukup dengan porsi IF dikit saja juga
maka murai akan bisa stabil dan mau kerja. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhannya. Apabila murai jinak ini diberikan dengan IF yang berlebih, maka yang akan terjadi obesitas. Inilah yang menyebabkan murai dalam kesehariannya jarang bergerak, hanya makan, minum. Jadi di sini pada saat kita gantang nanti akan timbul masalah lain seperti nggak mau tarung, ngelowo, atau bahkan yang lebih parahnya lagi bisa kanibal atau cabut bulu. Nah, teman-teman di sini bisa pahami, dan teman-teman nanti di sini bisa sesuaikan lagi untuk karakter tipenya. Kalau untuk murai jinak yang tipe dingin, ya dia pasti lebih dekat ke birahi. Teman-teman bisa untuk memberikan rawatan penjemuran. Kalau untuk murai jinak yang terpantau di sini tipenya tipe panas, dia tetap lebih dekatnya ke emosi. Jadi teman-teman harus diberikan rawatannya ya dengan pemandian. Nanti disesuaikan lagi. Atau teman-teman misalkan masih bingung nih, ini tiba-tiba galak matuk tangan karena oper birahi atau oper emosi. Nah, teman-teman bisa pastikan lagi caranya. Teman-teman cukup nolkan IF aja jangkriknya. Jangkriknya dinolkan. Lalu teman-teman tanpa pemandian, teman-teman jemur sekuat murainya. Nah, jika di situ ada tanda membaik, berarti bisa dipastikan murai teman-teman kemarin mengalami oper birahi. Nah, sama di sini sebaliknya. Jika teman-teman berikan ya minim IF dan teman-teman sama berikan jemur yang kencang tanpa diberikan pemandian, ternyata semakin parah, bukan semakin membaik, menjadi negatif. Ya, itu bisa dipastikan murai teman-teman mengalami oper emosi. Jadi di sini teman-teman bisa evaluasi lagi untuk perawatan selanjutnya. Dan di sini jika murai teman-teman mengalami oper birahi, ya di sini bisa teman-teman berikan pengumbaran, jemur yang kencang sekuatnya, pemberian ekstra puding yang minim, atau juga bisa diberikan pur yang berprotein rendah saja sekitar 16%. Dan kalau memang murai teman-teman mengalami oper emosi pun sama, teman-teman bisa stop untuk penjemurannya. Sering berikan pemandiannya di sore hari, berikan IF jangkrik minim saja, bisa 2 pagi 2 sore atau 3 pagi 3 sore. Nah, lakukan sampai membaik. Nah, teman-teman bisa berikan pur protein yang 19%. Oke, mungkin sudah cukup di sini penjelasan saya di video kali ini. Semoga teman-teman tidak bingung lagi dan bertanya-tanya tentang murai yang jinak galak, yang tiba-tiba jinak galak matukin tangan. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam murai mania.